Sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali berlangsung dengan menghadirkan keterangan saksi ahli. Para pengadu menilai para komisioner KPU ini diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024. Tiga saksi ahli dihadirkan DKPP dalam sidang 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu KEPP yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU RI. Saksi ahli tersebut adalah Ratna Lukito, Guru Besar Ilmu Hukum UIN, dosen Universitas Andalas dan aktivis hukum Charles Simabura, dan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan. Pengadu yang mengatasnamakan diri sebagai pembela demokrasi TPDI mengadukan komisioner KPU RI, yakni Hasyim Asyari, Betty Epsilon Idrous, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas atas dugaan pelanggaran etik. Menyaksikan video tadi bisa cacat hukum ini pasangan 02. Dan apa solusinya kali ini? Sebelum kita menjawab masalah tersebut, kita membahas lebih dalam tentang Pilpres 2024 ini yang penuh drama. Kita tahu betapa seriusnya Pak Jokowi ingin berkuasa dalam periode yang cukup panjang. Musuh terbesarnya entah bagaimana pendapatnya adalah Anies. Anies adalah satu-satunya orang yang sangat ditakuti incumbent yang bisa mengganjal kesuksesan dirinya untuk menjabat dalam waktu yang panjang. Saat ini incumbent menjalankan strategi yang dijalankan adalah strategi kesekian puluh kalinya mungkin. Lebih dari 10 kali strategi dan berbagai skenario sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pokoknya bagaimana caranya untuk mengganjal Anies agar tidak masuk ke capres. Misalnya usaha KPK-kan dengan Formula E dan lain sebagainya dilakukan. Pembunuhan karakter dengan dibangun istilah kadrun, dengan intoleran, dengan radikal, dan berbagai label sudah dilakukan. Bahkan secara konsisten menggunakan PSI, partainya Pak Jokowi ini. 2019 itu ternyata internal PSI juga mengakui bahwa mereka dibukakan jalan donatur itu oleh Jokowi. Wow. Gitu. Jadi tapi yang menengah-menengah pengusaha-pengusaha. Oke, jadi dari 2019 Jokowi sendiri sebenarnya sudah mensupport PSI. 2017. Dari 2017. Membukakan jalan kepada donatur-donatur, dan ini diakui juga oleh internal PSI yang masih ada di PSI sekarang. Oh, oke. Berarti sudah terkonfirmasi ya. Untuk pemilu 2024, kemudian mereka mendekati Prabowo begitu kan, dan ada bantuan ya Sin ya, ada komitmen bantuan. Sebelum mereka mendeklarasikan mendukung Prabowo ya, itu ada 2 komitmen bantuan setidaknya. Yang pertama, membantu dari sisi caleg-calegnya. Oh, jadi PSI ini akan dibantu oleh Gerindra atau ya, oleh Prabowo? Oleh Prabowo ya, oleh jadi Prabowo. Biar masuk Senayan maksudnya. Betul. Oh, oke. Ya, dan yang kedua adalah membantu dari sisi yang lain. Baik, kita lanjut. PSI itu serang terus Anies sejak lama, sehingga PSI di mata fans Anies adalah common enemy, musuh bersama, partai yang sinis, partai anti Anies yang ternyata terang-terangan sekarang PSI itu memang partainya Pak Jokowi. Pantesan kencang sekali menyerang Aniesnya. Ketika sedang kencang-kencangnya serangan terhadap Anies, ternyata Nasdem pasang badan ambil Anies sebagai calon presiden. Jokowi pun meradang. Anies sudah dapat kursi capres dan sudah dapat cawapresnya sekarang dengan partai kecil. Pendukungnya Nasdem, PKB, dan PKS. Lalu incumbent punya strategi berikutnya. Buat hanya 2 pasangan saja di Pilpres dengan memasang Prabowo Ganjar melawan pasangan Anies. Rencana ini dapat dipastikan menang dalam 1 putaran jika yang bertanding adalah pasangan Prabowo Ganjar versus Anies. Tetapi sekali lagi, rencana itu gagal. Partai berkuasa PDIP nggak mau kadernya Ganjar ditaruh menjadi orang nomor 2. Selain secara suara dalam survei suara Ganjar, nomor 1 pula hasilnya. Maunya Ganjar 1, Prabowo 2. Di sini Prabowo yang tidak mau. Karena walaupun hanya 1 menit, Prabowo ingin jadi presiden Indonesia. Itu cita-citanya. Malah Ibu Megawati sekarang ambil Ganjar jadi calon presiden. Tinggal Pak Prabowo ada di kubu incumbent, di mana suara wakilnya tinggal Erick Thohir yang tinggi. Dan sebelum calon kuat cawapres tersebut ada nama Sandiaga Uno yang lebih baik disingkirkan dulu, ditaruh di P3 lalu diganjarkan. Dengan harapan Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga akan bisa dilawan dengan Prabowo yang akan dipasangkan dengan Gibran.
Ternyata PDIP pilih Profesor Mahfud. Keputusan pasangkan Gibran adalah keputusan last minute yang hanya bisa dijalankan kalau MK merubah pasal usia atau umur. Yang dengan skenario apapun hal itu bisa terjadi akhirnya, walau merusak tatanan bernegara. Meletakkan Gibran sebagai perpanjangan jabatan ketiga Jokowi adalah usaha terakhir untuk tetap berkuasa. Sekarang skenarionya adalah dengan skenario menang satu putaran. Semua usaha dilakukan, termasuk juru kampanye nasionalnya adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Prabowo atau Gibran sudah stuck nggak naik-naik nilainya, paling top 43% pollingnya untuk naik. Tidak ada faktor yang paling bisa merubah keadaan kecuali Pak Jokowi adalah juru kampanye nasional pasangan 02. Saat ini kubu 02 sedang melakukan simulasi lagi. Apa yang terjadi kalau ada 2 putaran kedua karena suara Prabowo Gibran stuck di angka 45%-an? Maka strategi berikutnya adalah bagaimana caranya agar tidak ada Anies di putaran kedua. Pastinya strategi apa lagi yang bakal dipakai 02? Kita lihat saja. Apakah dugaan korupsi kardus Duren Caimin akan dibawa muncul lagi? Apapun itu 02 sedang berusaha mati-matian menggembosi 01. Namun, sekali lagi, apa yang terjadi kalau ternyata putaran kedua terjadi yang masuk adalah 01 versus 02? Maka satu-satunya bagi 02 untuk memenangkan putaran kedua adalah gabung kembali PDIP. Pertanyaan sekarang, apakah Ibu Mega mau? Ibu Mega orangnya keras. Belum tentu Ibu Mega mau menyerah bergabung dengan 02. Kalau hal ini terjadi, ini bisa jadi perang Baratayuda, perang saudara antara 02 versus 01 bergabung dengan 03 di putaran kedua. Kedua-duanya harus menang. Cara etis dan jujur sudah pasti tidak akan dipakai karena lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Tentu lebih elegan memang menang jujur, menang suara rakyat. Caranya yang kampanye ya Pak Presiden. Itu cara satu-satunya yang bisa mengangkat suara 02. Jadi untuk menjawab video di awal, kalau hasilnya adalah pasangan 02 cacat hukum dan harus mengganti Gibran, apa yang dilakukan 02? Demi menang, Gibran diganti Pak Jokowi. Peace. Garis bawah yang paling Pak Jokowi harus ketahui bahwa semua orang-orang politik di DPR, saya tidak tahu ya nama-namanya dari partai apa, semua takut sama Pak Jokowi karena mereka mempunyai kesalahan, mempunyai aib, ya, sehingga mereka takut, ya. Tapi kalau kok Pak Jokowi nanti salah langkah, tumbang, mereka adalah mendapat kemenangan yang selama ini ditunggu. Ya, tolong Pak Jokowi, tolong dengar nasihat saya, jangan memaksa Gibran. Ya, akhirnya hari ini Pak Anwar Usman berbicara dengan menyatakan saya tidak mundur, saya tidak takut. Ini kan seorang terpelajar, profesor, doktor, ya, menyatakan seperti ini. Ini menunjukkan karakter sudah menjadi karakter bukan diplomat, bukan politik yang baik, ya, karena cuma satu Gibran yang dipertahankan. Jangan jadikan Gibran tumbal untuk menjadi chaos. Saya ingatkan Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi belum kenal dekat dengan saya, ya, dekat kenal begitu aja, walaupun barangkali dulu kita suka jual beli dengan Mebel dan sebagainya, ya, tapi di sini bukan persoalan itu, ya, yaitu persoalan saya sayang sama Pak Jokowi dan saya lebih sayang lagi kepada bangsa, saya lebih sayang lagi kepada negara. Kalau Pak Jokowi barangkali sayang kepada Gibran karena anak, ya, memperjuangkan. Dan ada yang perlu Pak Jokowi ketahui. Saya ngerti kenapa Pak Jokowi memajukan Gibran, karena Pak Jokowi mengharap IKN ini akan berjalan terus. Tapi dalam segi ini saya sesali dan beresiko besar. Tolong Pak Jokowi jangan mendengari orang yang menggembos, ya. Ya, langkah Pak Jokowi luar biasa. Kapolsek, Kapolres, Pangdam, Kapolda, semua diganti. Itu langkah Pak Jokowi, memang hebat. Tapi ingat, ya, hati mereka tidak sama Pak Jokowi, tidak sama sekali. Saya tahu
Ya, Pak Jokowi harus banyak baca buku. Ya, pernyataannya Sayyidi Abdullah bin Abbas kepada Imam Hussein, jangan kau percaya kepada masyarakat Irak, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata-kata mereka kepada Anda, tapi hati mereka tidak kepada Anda. Belajar dari tarikh, dari sejarah-sejarah pendahulu. Saya sangat sesali, Pak Jokowi udah hebat, diakui. Tapi langkah ini, andai kata Prof Habibie hidup, dia akan sama dengan saya pendapatnya. Saya mohon Ibu Iriana, Pak Jokowi, tolong jangan jadikan Gibran jangan jadikan tumbal, tolong jangan dengarin itu yang gembos. Ya, saya juga sesali Habib Lutfi tidak memberi nasihat. Semestinya Habib Lutfi sebagai Habib, ulama, ahli tarekat bicara, jangan takut. Ya, gak usah takut, bicara demi bangsa dan negara. Sekarang satu lembaga yang begitu terhormat bisa menjadi arogan, menjadi emosi, menjadi kata-kata yang kasar, ya, seperti bukan seorang doktor, ya, Jimli doktor, profesor, ya, Pak Anwar Usman profesor. Akhirnya profesor ini ada di belakangnya, yang ada di depan adalah arogan, pertahanan yang tidak masuk di akal. Dan Pak Jokowi 1 tahun lalu pernah menyatakan, ya, di depan publik, ada wartawan banyak, ya saya kalau udah selesai ya jadi jabatan presiden, ya udah waktunya ya saya turun, mau masalah yang penting saya sudah jalan. Itu ada pernyataan Pak Jokowi, ya, bisa kita ambil itu arsipnya, bisa kita ambil untuk bukti, ya. Kenapa Pak Jokowi berubah? Saya ini fanatik kepada Jokowi 10 tahun. Hari ini saya berhak untuk menyatakan, kalau dulu saya membela, hari ini saya mengingatkan. Kalau dulu membela, hari ini saya mengingatkan. Beda, membela dengan mengingatkan beda. Tolong para pemirsa, rekam suara saya, ya, buktikan omongan saya, ya, bahwa kalau Pak Jokowi memaksa ini, ya, akan menjadi negara yang tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Saya sebagai orang yang sangat cinta, fanatik, ya, tapi hari ini saya kecewa, ya, kecewa banget, ya. Tolong Pak Jokowi, Ibu Iriana, tolong sadar, tolong. Saya kira cuma saya yang mampu menyampaikan ini kepada Pak Jokowi, karena saya tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Saya membela Pak Jokowi tidak dapat sesuatu juga, karena memang karena saya ikhlas, ya. Tambang saya dianiaya oleh Bahlil, Pak Jokowi tidak bela juga, padahal saya sudah bayar pajak, clear and clear, saya punya surat-surat. Sampai hari ini diganjal oleh Bahlil dan tidak malu Bahlil. Saya seorang kemanusiaan, kerjaan saya bersedekah, kerjaan saya membagi beras, kerjaan saya menyekolahkan bangsa, ya. Saya punya arsip, Pak Jokowi bisa lihat, silahkan ke rumah saya kasih lihat data saya, ya. Dianiaya saya oleh Bahlil, dan bukan saya aja dianiaya, ada ratusan surat yang diacak-acak oleh Bahlil, ya. Tidak lama Bahlil akan dapat bagian dari Allah, tidak lama.
Ada Jokowi atau tidak ada Jokowi, Bahlil akan dapat bagian. Ya, Bahlil punya perusahaan banyak. Ada 6 perusahaan Bahlil yang bukan nama Bahlil, semua nama anak buahnya. Nah, itu bukan urusan ini ya, pembicaraan kita udah keluar jalur nih saya ngomong ya. Tapi saya maksudkan, saya lihat Pak Jokowi hari-hari bersama Bahlil. Ini Pak Jokowi jalan sama maling ini. Pak Jokowi jalan sama orang yang salah ini. Salah Pak Jokowi. Man hama hauma yushaku an waqafi. Rasulullah katakan, siapa yang berjalan pada suatu ketika dia akan masuk di dalam lubangnya. Ya, saya tidak bermasalah ya, saya di luar pernyataan, tapi yang saya keberatan dan saya ingatkan, Pak Jokowi sudah salah langkah ya. Satu lembaga yang terhormat sudah mulai kacau karena tindakan Pak Jokowi. Penulis buku yang memprediksikan kemenangan Obama sekarang juga sudah menulis buku memprediksi kemenangan Anies Rashid Baswedan. Dan sekarang sudah berada di samping saya Bapak Samsul Muarif. Silakan Pak, statementnya. Terima kasih Mbak Ana. Pada waktu Obama mencalonkan diri untuk ikut di kontestasi Pilpres Amerika Serikat, saya berniat waktu itu untuk menuliskan tentang Obama karena ada keterkaitan psikologis dan sosiologis karena masa kecilnya tinggal di Indonesia, dan ini menarik untuk dibaca oleh masyarakat Indonesia. Dari data yang kami tampilkan, diprediksi Obama akan memenangkan pertarungan dan itu terbukti. Kemudian pada waktu Presiden SBY juga mencalonkan diri, hal yang sama kami lakukan dan diprediksi begitu, Pak SBY akan memenangkan pertarungan. Nah, dari dua pengalaman empiris ini, saya ingin mencoba untuk menyusun kembali hal yang seperti itu. Dan dari data-data internasional yang kami kompilasi, kami sajikan, diprediksi Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024 ini. Siap. Jadi kalau melihat Anies itu namanya disruption. Jadi Anies itu disruption itu begini. Tahu kenapa online muncul? Karena transportasi konvensional mahal. Kenapa Anies tiba-tiba punya forum desak Anies? Karena mengumpulkan massa di gedung-gedung mahal. Ya. Kenapa tiba-tiba Anies bisa mendekat ke rakyat tanpa keluar duit? Karena selama ini yang jadi calon presiden kaya dan orang menerima duit. Belum tentu semua orang menerima senang. Jadi Anies itu mendisrupt semua mekanisme politik yang sudah dipertahankan oleh elit untuk kepentingannya. Anies membatalkan itu. Jadi dia mematahkan pemahaman politik publik yang bisa diperdaya selama ini. Dengan cara dia. Debat KPU nggak ada level buat Anies. Kenapa? Dia punya forum desak Anies di pasar, di warung, di mana dihadapin. Nggak ada teksnya. Siapa yang sanggup menghadapi itu? Sejauh ini tidak ada kandidat lain yang sesanggup dia menghadapi pertanyaan cacian makian itu. Dia cool loh. Dan gilanya jawaban dia. Brilian. Suka nggak suka gitu. Jadi misalnya begini, bahwa belanja digital paling besar itu 02. Tapi begitu Anies masuk ke TikTok dengan Anies Bubble, nggak pakai belanja, 12,7 juta. Itu menggetarkan semua orang yang mengklaim jago di dunia digital selama ini. Ya, kedua adalah menganggap bahwa anak-anak Gen Z, orang-orang yang tidak kritis dan bisa dimobilisasi dengan mudah dan menerima politik simbolik. Apa itu politik simbolik? Dengan meletakkan Gibran sebagai cawapres, dianggap simbolik mewakili mereka. Ternyata tidak gitu kan, nggak semua kan. Buktinya Anies oke aja tuh. Malah Anies dinobatkan sama K-popers sebagai abah gitu. Dalam satu poin itu saja Anies sudah unggul ya. Satu. Yang kedua, Anies ini otentik bos. Apa lagi coba? Dia punya basis pemikiran yang kuat tentang apa yang dia sampaikan. Misalnya apa? Dia menanggapi IKN 400-an triliun. Terus dia mengatakan mengupgrade kota baru. Diketawakan kan? Ingat loh ya, tadi malam debat di Kadin, dia menyampaikan hal yang sama dengan elaborasi lebih jauh. Dan kalian happy. Jadi artinya apa? Rasional itu barang. Daripada kamu cemplungin duit ke hutan belantara nggak ada penduduknya 400 triliun, mending mengupgrade 10 kota masing-masing 40 triliun dan sudah ada marketnya. Investornya bisa masuk, kehidupannya bisa berkembang. Jadi apa yang dia omongan tuh bukan sekedar jawaban bersidak lidah karena ditanya. Dia punya basis pemikiran yang kuat tentang itu gitu. Otentik kan dia. Otentifikasi itu barang penting bos.
karena menunjukkan bobot, menunjukkan konsistensi, menunjukkan arah yang dia mau tuju. Jadi buat saya integritas, kemampuan autentifikasi dan disruptionnya itu gabungan yang tidak bisa dengan mudah diikuti atau ditiru gitu. Sekarang Desa Anies itu kan forum otentik. Coba ada kandidat lain yang berani yang sama. Sampai hari ini nggak ada loh, nggak ada. Dan dia tidak pilih kota, dia tidak pilih protokoler juga. Di Solo Anies makan di sawah bersama ibu-ibu, makan nasi bungkus. Siapa yang sanggup seperti itu sekarang? Tapi Anies merayat dan membuka wawasan. Ini penetrasi yang tidak pernah terjadi dalam pemilu sebelumnya. Ini agak susah dilawan. Sudah sejak dulu Anies Baswedan merupakan momok bagi Jokowi. Karena Anies Baswedan adalah pejabat yang tegak lurus dan mempunyai prestasi gemilang sehingga sulit untuk diintervensi Jokowi dan dijadikan sandera politik seperti pejabat yang lain. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan Anies Baswedan lewat para menteri, bahkan sampai lewat KPK untuk mencari-cari kesalahan Anies Baswedan. Selain itu, Jokowi juga membuat framing buruk pada Anies Baswedan lewat para buzzer. Namun semua cara gagal dilakukan untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Dan pada puncaknya adalah saat ini. Semua alat negara telah dikerahkan dan sudah menghabiskan banyak biaya untuk mengkampanyekan 02, namun hasilnya stagnan atau jalan di tempat. Malahan di kubu Anies Baswedan nampak meroket sampai bisa mengalahkan 02. Mungkin hal inilah yang membuat Jokowi seperti kebakaran jenggot, yang akhirnya Jokowi turun tangan sendiri dengan membagi-bagikan bansos. Bahkan Jokowi mengeluarkan pernyataan terang-terangan untuk ikut kampanye membela 02. Mungkin Jokowi tahu bahwa kenyataan yang sebenarnya kubu Anies Baswedan dalam survei lebih unggul, sehingga Jokowi panik dan nekat turun tangan.